Jadi orang yang khusyuk itu bukan hanya sekedar orang yang rendah hati pada saat kita melaksanakan sholat, tapi harus berdampak di luar sholat itu. Jadi kalau orang dikatakan menjalankan sholat sudah khusyuk, kemudian bekas-bekas khusyuknya itu tidak ada, maka tidak ada artinya. Mungkin termasuk saya kalau menjalankan sholat seperti itu. Jadi sholatnya ketone mempeng banget, apik banget itu, jebul, tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Ahmadiyya Habibi Salam Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mengawali kegiatan pengajian hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga rahmat dan karunia bermanfaat dalam hidup kita, khususnya adalah kita sebagai warga Ahmadiyah, di mana kita hendaknya menjadi agen rahmatan lil alamin, pelaku rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, nanti terlalu tinggi ya bahasanya yang tak rendahkan, karena ini memang saya sengaja untuk menyampaikan kepada panjenengan supaya dalam kehidupan ini bisa terkendali. Karena yang namanya hidup kemarin sudah saya sampaikan berbagai masalah, karena rangkaian-rangkaian masalah dalam hidup kita. Pertama saya ambilkan surat Al-A'la ayat ke-9. Bahasanya fadzakir innama angati dzikra. Fadzakir, maka hendaklah engkau berikan peringatan. Fa inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu sangat berguna. Dengan melalui pengajian rutin ini merupakan sebuah cara atau sebuah metode atau sebuah media untuk saling mengingatkan, terutama mengingatkan pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena nanti kalau tidak diingatkan semakin lupa ya. Karena itulah maka sebenarnya ya agak ideal lah ya kalau pengajiannya itu sebulan sekali, itu ya ideal. Karena di samping itu ada pengajian-pengajian yang lain ya. Yang saya lakukan itu hampir setiap minggu ada pengajian, dan hampir setiap minggu tidak saya datang di pengajian di mana saja. Memang sudah saya niati untuk bisa hadir di pengajian-pengajian yang sudah dijadwalkan secara rutin di masing-masing cabang. Itu antara lain. Jadi penting sekali peringatan itu, karena peringatan itu banyak sekali manfaatnya. Pak Edi minta kunci Pak, itu sebelah ada Quran, diambil. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Saya yakin panjenengan sudah bisa memahami atau sering baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman.
Karena yang namanya iman itu penting sekali. Pentingnya di mana? Saya membaca di Facebook bahwa yang namanya iman itu adalah sesuatu, ya, kekuatan yang ada pada diri seseorang untuk meyakini atau untuk mempercayai sesuatu. Jadi iman akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekarang kalau panjenengan meyakini sesuatu, yang namanya meyakini sesuatu ya contoh yang gampang saja. Ada pohon besar di situ, sering diceritakan oleh lingkungannya bahwa di situ ada memedi. Panjenengan yakin, maka panjenengan akan memberikan kekuatan, iman itu akan keyakinan itu akan memberikan kekuatan bahwa di dalam dirinya panjenengan mesti takut karena yakin. Jane yan moranan apa-apa, tapi wong karena yakin sehingga muncul di dalam perasaan panjenengan bahwa di situ akan ada memedi. Nah, yang disebut kekuatan di situ ada kekuatan takutnya itu ada. Sama kalau panjenengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah yang maha sempurna, yang akan memberikan tuntunan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pimpinan kepada kita. Insya Allah kita akan diberi kekuatan melalui keyakinan itu bahwa kita akan memperoleh keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah seperti ini dan lain sebagainya. Itu antara lain. Jadi yang namanya iman sangatlah kuat. Tapi kalau kita benar-benar iman, kadang-kadang iman kita kan ya masih bagaimana ya, masih dipertanyakan, masih diragukan. Diragukannya di mana, monggo? Itu selanjutnya ya. Terima kasih. Di situ disebutkan pada ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang di dalam melakukan sholat atau mengerjakan sholat itu khusyuk. Khusyuk kalau di dalam Maulana Muhammad Ali disebutkan di sini adalah rendah hati. Orang yang menjalankan sholat itu secara rendah hati, khusyuk. Jelas-jelas sekali ini adalah merupakan suatu etika yang dibangun dalam Islam bahwa kita pada saat mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merendahkan diri kepadanya. Ini sudah pas. Tapi dalam arti yang luas sangat-sangat banyak yang namanya khusyuk itu ya. Yang kemudian apakah kita ini sudah seperti itu kalau kita menjadi orang yang beriman? Sudahkah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Yang namanya khusyuk itu nanti dampaknya banyak sekali di dalam kegiatan hidup kita, bersosialisasi, bermasyarakat. Ini dampaknya besar sekali. Jadi orang yang khusyuk itu bukan hanya sekedar orang yang rendah hati pada saat kita melaksanakan sholat, tapi harus berdampak di luar sholat itu. Jadi kalau orang dikatakan menjalankan sholat sudah khusyuk, kemudian bekas-bekas khusyuknya itu tidak ada, maka tidak ada artinya. Mungkin termasuk saya kalau menjalankan sholat seperti itu. Jadi sholatnya ketone mempeng banget, apik banget itu, jebul, tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Ini yang kadang-kadang lagi sholat ngelantur gitu, pikirannya aduh banget ke sana. Buat apa sih demo mesti kayak gitu loh.
tekai mutamut mesti gitu. Ngelantur banget. Barang wis rong rekangat arep tahiyat akhir kelalen menjat sih. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Maka dari itu kita mencoba untuk berupaya melaksanakan sholat dengan baik. Sebab kalau kita tidak sholat sama saja dengan orang-orang di luar Islam. Anggar ora sholat pada karo mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mau meninggalkan panjenengan. Dan panjenengan diharap untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Oleh karena itu maka Allah memberikan cara, memberikan jalan agar panjenengan bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah melalui sholat. Yang lain tidak ada. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa bahasanya bahasa Jawa kue disambi. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa disambi itu sholat. Angger zakat, kita yang mampir mereka kancane medang disi zakate keri. Ya, sakit disambi lah Pak. Ya. Zakat saged disambi, puasa saged disambi. Puasane kan anu ora mangan tok mbok, teng nyambi liyane malah ngrasani wong bae pinter nyambi. Puasa nyambi pinter kalau ngrasani. Nah, hebat kan? Naik haji apalagi bisa disambi dagang. Tapi sholat mboten saged. Satu-satunya ibadah pada Allah yang tidak bisa disambi adalah sholat. Maka mudah-mudahan panjenengan bisa memanfaatkan sholat dengan baik. Kalau kita sholatnya baik, insya Allah kita akan menerima hasil yang baik. Tapi kalau sholatnya seorang genah, biasanya ini menjadi tanda-tanda ciri-ciri daripada orang yang ora karu-karuan, sholatnya ora karu-karuan. Angger sholatnya tertib, insya Allah keseharian uripe yo apik, insya Allah. Karena apa? Karena memang di dalam ayat yang lain surat 48 di sana disebutkan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya, simahum fi wujuhihim. Ciri-ciri yang ada pada mereka orang-orang yang menjalankan sholat di dalam dainya atau di dalam mukanya itu terdapat sign atau tanda-tanda. Nah, dia biasanya boleh memaknai ki anggaran sholat ke sujudan tanda-tanda nenek kene ki biasanya ngapal anak kapale. Angel golek gawe kapal akhirnya digawe dhewe kapale. Ben mengko ana wong ngerti yang namanya salate kuwi peng-pengan. Ada orang yang seperti itu caranya menafsirkan. Dan dibuat saya punya teman yang sininya memang ngapal gitu. Ya mudah-mudahan saja saya berdoa beliau kalau menjalankan sholat ya apik tenanan. Ya. Jadi simahum itu adalah menunjukkan kepada hasil sholat itu sendiri, di mana wajahnya itu di situ terdapat tanda-tanda bekas sujud. Angger bekas-bekas sujud ya secara lahiriah ya ada kapal gitu. Tapi nyong dalam semuanya kayak orang nana sing kapalan gitu. Salate ora. Hah? Ya, orang khusus ya. Ya. Jadi di dalam ayat itu disebutkan bahwa di dalam sujudnya itu terdapat tanda-tanda di wajahnya, fi wujuhihim, di wajah-wajahnya itu ada tanda-tanda. Wajah ini adalah mewakili kehidupan seseorang bagi dirinya. Nyong iki diwakili nang wajah. Biasane angger wong salate apik mesti raine dideleng apik, ora dideleng apik njur dimaknai oh wong lanang ganteng salat iki terus wong wadon ayu ora gitu. Tapi biasanya
terlihat dalam wajahnya itu adalah mewujudkan perilaku yang enak, yang menyenangkan. Angger ngomong, mbok yo nang wajah ki ngomong ki. Ya apik wong sembayang sih. Ora moni-moni cek ora momel wong, ora ngrasani wong nggih. Wong salat kan biasanya ki lek ngomong mesti teratur, tertata gitu loh. Ngomongnya karo sapa nang endi ki diatur. Niku jenenge bekas sujud. Angger mertamu ya anak. Caranya ya diikuti nang Islam ya dituntun supaya keton hasil salat nang wajah. Biasanya anggere ketamoni pripun Bu panjenengan? Anu warawiri namung kono kan blenger kesuh ya kan. Iya, raine itu biasanya ora kana dewasa lah ya. Iya, jemberut ya. Lah biasa lah blengeri gitu ya. Tuh. Itu semua ada pada wajah kita untuk bisa mencerminkan hidup sholat kita habis kita menjalankan sujudnya. Jadi di wajah ini adalah harus panjenengan temukan. Dikala kita setelah menjalankan sholat setiap hari, sehingga sholat kita tidak mubah. Wis wengi-wengi sholat, ngawan-ngawan ora karu-karuan ya. Itu antara lainnya salah satu tanda daripada orang-orang yang beriman, yang beruntung. Selanjutnya waladina hum nganil lahwi muridun. Wong sing uripe bisa ngilari ngedohi barang sing ora ana gunane. Kowe wong iman, kowe mesti berusaha angger sesuatu sing ora berguna ya disisihkan, dihindari. Wong sing ora apik apa panggawean ora ana gunane ditinggal. Lah, saya harapkan kalau panjenengan itu ngendong ke rumah orang, jangan cerita sing kaya woro. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Andai kata panjenengan mau menyampaikan sesuatu, ya sesuatu itu sebatas yang ingin disampaikan saja, ndak usah macam-macam gitu. Cerita orang gunanya. Lah wong cerita ana bocah keserempet truk golek ngomong niki nyong weruh ana wong ketrabak truk mati nang kono ndase penyet. Lah ngono kaya iku cerita-ceritaken. Padahal anu jere iki kan ana artine. Monggo latihan panjenengan. Ngendong di rumah orang, cerita ketemu dengan orang, ceritakanlah sesuatu yang memang bermanfaat dalam hidupnya. Jangan sampai anu sing ora nana gunane kuwi malah dibesar-besarkan. Ya, cara apa-apane ditekuni, enggak usah. Itu tidak dibenarkan menurut ayat Al-Qur'an surat ini. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Kowe wong sing iman sing kaya kowe. Cerita-cerita agama ora ana landasane kowe mubah. Biasanya ya teman kita seperti itu. Cerita agama kowe kudune landasane genah. Landasane ya Quran, karo hadis genah wis. Tidak perlu kita menceritakan yang lain. Kalau menceritakan yang lain ya harus menunjang apa yang panjenengan sampaikan. Jadi ora cuk kang pedoman. Lah wong agama kok pedomane nganggo pendapat-pendapat ya angel. Ya. Dia sing marekaken dadi muncul perselisihan. Mergane ora memusatkan pada ajarannya pada dasar Al-Quran atau pedoman Al-Quran kuwi sing angel. Maka dari itu saya harapkan kalau kita membicarakan masalah agama ya monggo jangan lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis.
itu dibawakan. Tapi kalau ngoyoworo tidak ada dasarnya, nanti malah menimbulkan berbagai macam pendapat atau berbagai macam pengertian yang kemudian akan memunculkan sesuatu yang berselisih. Selanjutnya adalah walladzina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dikerjakan atau dilaksanakan. Sementara ini orang Islam dalihnya ndak punya sih. Lah wong nguripe berkasa, ngomongan berkasa apa maning Covid sekarang ini 19 ya. Sing terpuruk begini nih kondisinya. Wis tidak pernah ditunaikan. Karena apa? Karena merasa dirinya melarat sih. Ya. Orang duwe lah nggo zakat kepriye man bayangin lah kuwi sing angel. Tapi saya harapkan tidak menjadi sebuah alasan terus-menerus. Karena apa? Karena ini akan merugikan diri kita sendiri. Kalau kita menghitung zakat ora teyeng saking ora ana sing diitung ya. Ngitung zakat kepriye wong duite langka ya ora teh ngitung. Kok ora teh ngitung karena orang sing diitung. Jane sing anggere wis pinter tapi orang sing diitung. Ya ndak usah sampai sejauh itulah. Menghitung zakat sing orang ana bendane zakat ya sudah menghitung sendiri kemampuannya seberapa dikeluarkan untuk kepentingan fisabilillah di jalan Allah. Apa saja lah, bisa untuk sedekah, bisa untuk infak, bisa untuk yang lain-lain, monggo terserah. Ada insya Allah kesempatan. Kalau kita mengikuti kehidupan kita sih selalu sempit, baik, nggih. Sempit, baik orang sempit, sempit baik kok. Kurang baik. Kayak sing pada duwe mobil 29 sih kurang baik. Apa maning kayak penginyongan gitu. Ini tetap kurang. Tapi kalau kita memberikan satu respon terhadap ajaran-ajaran ini, kita niat untuk mensisihkan, saya yakin panjenengan mesti bisa. Bu sepira, toh Gusti Allah orang deleng gedene duit sing ditokaken, tapi ikhlase sehebat sebesar dan sejumlah apapun besarnya, kalau panjenengan mengeluarkan sebagian itu tidak ada artinya kalau tidak dilambari dengan keikhlasan. Jadi kita mengeluarkan sebagian milik kita atau kepunyaan kita, lambarannya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak bisa. Oke. Yang terakhir tanda-tanda orang yang beriman di situ disebutkan walladzina hum fi furujihim hafidun. Orang-orang yang memelihara kehormatannya atau menjaga kehormatannya. 5 hal inilah sebagai tanda atau ciri daripada orang-orang beriman. Jikalau orang beriman seperti ini, maka orang yang beriman akan dapat mengatur kehidupannya dengan baik. Kalau kita sudah seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang beriman yang hidupnya tertata dengan baik.